Halo warga intelektual sekalian. Guys, kalau saya perhatikan, ya kita itu sangat standar ganda dalam beragama. Sangat standar ganda banget. Artinya gini, ya, kalau misalnya nih ada orang yang bakar kemenyan di Konoha, biasanya kita menganggap bahwa itu berbau mistis gitu ya. Misalnya ada agama tertentu ya, agama lokal misalnya, bakar kemenyan di Konoha. Ya, kita akan mengatakan, "Oh, ini perdukunan, oh ini menyembah setan." Tapi kalau ada orang yang bakar kemenyan di Arab, mereka akan mengatakan, "Oh, itu mengusir nyamuk. Oh, itu sebenarnya tujuannya untuk apa, untuk, mengusir yang namanya setan," gitu ya. Kemudian ada yang bakar dupa di Arab ya, di rumah orang-orang Arab itu mereka bakar dupa kok, ya, kemenyan gitu. Apakah itu menyembah setan? Mereka mengatakan itu bukan menyembah setan. Jadi, ini standar ganda gitu ya. Ini yang terjadi kalau saya perhatikan di Konoha. Bahkan baru-baru ini lagi viral di media sosial seperti Gunung Kawi misalnya. Ya ada yang mengatakan bahwa di Gunung Kawi itu ada pesugihan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah pesugihan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kayaknya nggak bisa dibuktikan deh ya. Kenapa pesugihan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan, ya salah satu negara yang paling setia dengan budaya, ya, maksudnya negara yang saya maksud itu negara yang ada di negara ASEAN ya, bukan di luar negeri ya. Salah satu negara yang paling setia dengan budaya mereka itu adalah Timur Leste. Timur Leste itu sangat setia dengan budayanya. Bahkan ketika mereka gereja, biasanya mereka itu sangat suka pakai baju-baju budaya gitu ya, walaupun nggak setiap hari ya. Itu artinya ya budaya Timur Leste itu tidak ditentang oleh agama. Sementara kalau saya perhatikan, ada banyak ideologi agama itu bertentangan dengan budaya lokal. Sehingga budaya lokal itu tergerus, hilang. Ya. Saya ambil contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi itu, seperti bakar kemenyan gitu ya. Di Nusantara dulu bakar kemenyan nggak jadi masalah, tapi ketika ada agama yang masuk ke Konoha, bakar kemenyan itu dianggap berhala lah, ya, menyembah setan dan sebagainya. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa kita itu standar ganda dalam beragama? Kenapa kita itu cenderung melihat dari satu sudut pandang? Kenapa kita meninggalkan budaya kita? Kenapa kita rela menggerus budaya kita? Kenapa kita memusnahkan budaya kita secara tidak langsung? Apakah agama itu bisa menghancurkan budaya suatu negara? Saya akan bahas di video ini sampai ke akar-akarnya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun. Orang yang tidak bisa berpikir rasional, berpikir jujur, biasanya akan kepanasan dan tidak akan suka video ini. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai menonton video ini sampai habis. Apa itu faktanya? Saya akan bongkar sebuah misteri yang jarang dipahami warga Konoha. Apa itu? Langsung saja kita kenyot. Jadi guys, tanpa kita sadari, faktor yang paling mempengaruhi kenapa kita meninggalkan budaya, tradisi, ya, tradisi leluhur kita, yang paling mempengaruhi itu adalah faktor daripada ideologi agama. Ideologi seperti apa itu? Ideologi yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu menyembah berhala, nenek moyang kita itu menyembah pohon, ya, menyembah batu, ya, dan lain sebagainya. Jadi prinsip semacam inilah yang menghancurkan budaya lokal. Kenapa seni patung di Konoha itu tidak sebagus zaman dulu? Jadi kalau Anda perhatikan, patung-patung di Konoha itu kan seperti gambar harimau, gambar orang, itu jelek semua ya. Padahal zaman dulu kita itu punya Candi Borobudur, ya, Prambanan, dan sebagainya. Kenapa sekarang ini bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena faktor daripada ideologi agama, menyembah berhala. Jadi kalau kita bikin patung, mengukir, dan sebagainya, kita menganggap bahwa itu berhala. Jadi agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Itu salah satunya. Jadi kenapa saya sering bahas agama? Karena agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Kalau agama nggak mempengaruhi pola pikir kita, ngapain saya bahas agama? Jadi kalau ada doktrin yang mengatakan bikin patung itu berhala, padahal itu seni gitu, kita akan meninggalkan budaya seni patung, dan patung-patung di Konoha itu jelek banget gitu ya. Ada gambar harimau yang seperti kena tipes gitu ya, ya seperti kena gula gitu ya. Jadi hancur semua gitu, budaya kita itu hancur. Kenapa? Karena ideologi agama, ideologi yang dari luar gitu. Saya tidak menyalahkan agamanya di sini ya, tapi penafsiran. Karena ada juga kok yang seperti negara-negara
yang ada di Eropa. Eropa itu sangat kental dengan nilai-nilai seni seperti Prancis. Padahal dalam agama Kristen ya, Prancis kan mayoritas agama Kristen ya. Dalam agama Kristen juga ada istilah berhala kok. Tapi kenapa dalam agama Kristen itu tidak dipersoalkan patung-patung yang ada di Italia gitu ya, di luar negeri, di Prancis dan sebagainya, ada banyak patung di situ ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Nah, ini yang kita bongkar ya. Jadi gini guys, gini. Jadi ada kelompok tertentu di Konoha yang takut mereka itu minoritas. Ya, saya tidak menyebutkan agamanya, sebutlah namanya agama RT6. Jadi agama RT6 ini mereka takut jadi minoritas. Nah, karena mereka parno jadi minoritas, mereka takut kehilangan umat, maka mereka biasanya akan semakin hari itu semakin aneh-aneh gitu ya. Mereka akan standar ganda. Misalnya ya, mereka akan mengatakan nggak bisa menggunakan baju budaya ke rumah ibadah. Nggak boleh, karena itu baju yang dipakai untuk menyembah berhala. Sehingga apa? Sehingga kita itu kehilangan yang namanya budaya kita. Terpojok, budaya kita itu terpojok. Nggak dikasih tempat gitu. Karena karena difaktor oleh ideologi agama. Kita dalam beribadah itu pantang yang menggunakan baju budaya kan. Kecuali agama tertentu seperti agama Hindu, ya agama Kristen. Ya, jadi itu yang saya salut dengan orang-orang yang ada di Timor Leste. Kalau saya perhatikan orang Timor Leste itu sangat-sangat melestarikan yang namanya budaya mereka. Padahal mereka beragama Kristen loh. Kenapa Kristen ini berbeda dengan agama RT6? Padahal kan sama-sama agama Samawi kan. Agama Samawi atau agama Abrahamik ya. Agama Abrahamik itu kan sebenarnya sangat anti dengan yang namanya berhala. Itu namanya menyekutukan Tuhan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ini pembahasan yang sangat berat ya, tapi saya akan mempersimpel lah gini. Kenapa ada orang sangat takut dengan yang namanya berhala, itu kan menyekutukan Tuhan dan sebagainya. Tujuan sebenarnya itu biar mereka itu tetap mayoritas, lalu ditakut-takuti dengan neraka gitu. Itu sebenarnya. Kalau saya mengatakan, oh enggak kok, ya itu kan sebenarnya kan aturan daripada agama. Ya aturan daripada agama itu dibentuk karena apa? Karena ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Mereka takut jadi minoritas. Ya kalau ada misalnya nih pakai baju budaya lokal misalnya, ya, di Konoha banyak pakai budaya lokal saat ibadah. Mereka berpikir, ya kita itu akan jadi minoritas, ya kan banyak orang yang menganut agama lokal, ya kita kan berpakaian seperti agama lokal. Jadi makanya kita selalu ya dipaksa gitu ya. Secara tidak langsung, secara halus dipaksa untuk pakai baju ya negara lain gitu ya. Ya, kita tuh pakai baju impor gitu ya, modelnya impor gitu ya. Kita tuh nggak kreatif gitu ya. Ya kita selalu mengimpor baju yang ya aneh-aneh lah gitu ya. Yang katanya itu dekat dengan agama gitu. Artinya gini ya, baju budaya itu kan menjawab tantangan di mana di Konoha itu ya cuacanya terik gitu ya. Makanya baju-baju adat kita itu kan cenderung terbuka ya. Jadi kalau gini, kalau misalnya nih ya, ada agama yang mengatakan, oh bajunya itu kan terbuka, harus tertutup dong. Nah, kalau misalnya nih agama tertentu misalnya lahir di Konoha misalnya, apakah tertutup? Sama seperti misalnya nih, ya kalau ada agama lahir di Kutub Utara misalnya, ya bajunya pasti pakai mantel, baju ibadahnya pakai mantel. Masa kita pakai mantel di Konoha? Kan nggak masuk akal, iya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, jadi salah satu alasan kenapa budaya Konoha itu hancur itu karena dihancurkan oleh ideologi agama, penafsiran agama. Ya, jadi seni patung juga hancur karena apa? Karena dipengaruhi oleh doktrin yang mengatakan itu menyembah berhala. Ya, itu mempengaruhi, tanpa kita sadari itu mempengaruhi ya. Ya cuman ini agak susah ya saya menjelaskan ya, karena banyak nanti orang mengatakan, oh lu sedikit agama. Ya karena agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Ya, kehancuran seni patung di Konoha itu karena dipengaruhi oleh agama. Ya. Padahal gini guys ya, kalau misalnya mengatakan Tuhan itu satu, ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen dan teman-teman agama apapun di sini ya teman-teman Hindu, Buddha dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu satu? Nah ini pertanyaan yang bikin warga Konoha kejang-kejang kalau jatuhan berjamaah. Padahal ini cuma pertanyaan loh. Kita nggak tahu bahwa Tuhan itu satu, dua, tiga dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, apakah itu data ilmiah? Itu bukan data ilmiah.
Kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, itu keyakinan, ya kan? Kalau ada orang mengatakan bahwa bakar kemenyan itu ya menyembah berhala, misalnya ada warga Konoha bakar kemenyan, itu menyembah berhala, itu keyakinan, ya kan? Kalau ada yang mengatakan nggak bisa pakai baju adat untuk ibadah di rumah suci misalnya, di rumah ibadah misalnya, itu keyakinan. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah itu keyakinan? Yes. Apakah gue percaya bahwa Tuhan itu satu? Gue percaya dari sudut pandang keyakinan. Dari sudut pandang ilmiah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya harus jujur gitu. Bukan karena gini-gini. Mungkin ada orang berpikir bahwa saya ngajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan Tuhan. Enggak. Ya biar kita pahami dulu gitu ya konsepnya gitu secara holistik gitu. Biar jangan sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit masuk neraka, jangan seperti itu ya. Kita juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu satu kan. Mana coba? Buktinya secara ilmiah mana? Iya kan? Nggak bisa. Jadi itu yang jadi permasalahan. Saya masih meyakini Tuhan itu satu dari sudut pandang keyakinan. Itu berbeda. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan dari kamus Cambridge mengatakan bahwa keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kita percaya, ya masuk akal, tapi tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara langsung. Nanti cek datanya. Saya tidak asal mangap ya. Anda bisa search di Google gitu, di ChatGPT dan sebagainya. Itu menurut data dari Cambridge University ya, atau kamus Cambridge. Ya, itu definisi keyakinan. Jadi artinya keyakinan kita itu tidak bisa kita paksakan terhadap orang lain. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu satu, itu kan keyakinan. Masa kita harus memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain? Tuhan itu satu loh Tuhan. Nggak boleh, itu kan keyakinan kita. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga ya, bahwa Tuhan itu satu kan. Lalu Tuhannya berapa? Ya tidak bisa dibuktikan, mau 3 kayak mau 4, itu juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya karena Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah saya percaya dengan Tuhan? Saya percaya dengan Tuhan dari sudut pandang keyakinan. Ya, lah kok gue percaya dari sudut pandang keyakinan? Ya namanya keyakinan, kembali lagi ke definisi keyakinan. Keyakinan tetaplah keyakinan, walaupun banyak yang percaya dengan keyakinan kita tetaplah keyakinan. Nggak bisa berubah keyakinan itu jadi fakta ilmiah karena banyak yang meyakini. Nah ini yang susah dipahami gitu ya. Ya butuh effort untuk memahami ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa menyembah berhala itu, bikin patung itu menyembah berhala, itu keyakinan, itu sebatas keyakinan. Kalau kita bakar kemenyan itu memuja setan gitu ya, menyembah pohon itu sesat dan sebagainya, itu sebatas keyakinan. Kita pahami dulu apa itu definisi keyakinan. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh ya kan keyakinan kita harus masuk akal. Ya, emang masuk akal kalau misalnya nih kita mengatakan bahwa Tuhan kita yang paling benar, apakah masuk akal atau tidak? Ya masuk akal bagi kita, tapi bagi orang lain kan nggak juga kan. Ya, kita mengatakan agama kita yang paling benar, apakah itu masuk akal? Ya bagi kita masuk akal, tapi bagi agama lain menganggap bahwa agamanya juga paling benar, agama lain sesat gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan. Ya, biar kita pahami gitu ya, dari seluk-beluk ya, dari sudut beluk keilmuan gitu. Jadi kalau ada orang pakai baju ibadah, pakai baju adat untuk ibadah, itu sah-sah aja. Apakah itu dilarang? Enggak bisa dilarang. Oh kamu masuk neraka. Emang neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah gue percaya dengan neraka? Gue percaya dari sudut pandang keyakinan. Dari sudut pandang ilmiah itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu hanya karena sebatas keyakinan, nggak bisa dipaksakan ke orang lain. Itu intinya guys. Biar kita pahami gitu ya. Jadi ya orang Kristen juga memahami itu. Kenapa orang-orang Timur Leste, orang-orang Kristen itu mereka itu terlalu ketat aturan terhadap agama lokal gitu. Mereka ya membebaskan kalau kalian pakai baju adat ke gereja kemana bisa aja. Kenapa? Karena pendeta-pendeta Kristen itu belajar filsafat, pastor-pastor belajar filsafat. Jadi itulah pentingnya belajar filsafat. Ya, saya dulu waktu di kampus belajar filsafat, walaupun sekilas ya. Jadi itu pentingnya belajar filsafat gitu, bukan ngajak yang untuk ateis atau tidak bertuhan, bukan seperti itu, tapi biar kita pahami dulu gitu ya, secara definisi, gitu, secara keilmuan gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini, terima kasih sudah memahami, saya warga intelektual, salam rasional.